Satria Arintia Anindya. Oh, di Press ada ya? Di Press ada. Marketing Food Wings Indonesia. 25 Journey to the Ultimate Universe di Surabaya. Oke, jadi di sini kita hadir di kota Surabaya menghadirkan mie sedap yang dapat dinikmati dengan berbagai varian rasa, menu kreasi, dan juga di sini banyak banget aktiviti-aktiviti seru seperti ada sedap creative lab, kemudian ada giant comic, dan kemudian ada games dan banyak aktivitas menarik lainnya yang teman-teman bisa nikmati di sini. Kemudian juga untuk acara ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 14 September 2025 di Ciputra World, Surabaya. Mungkin boleh jelasin kreasi menu apa aja yang dihadirin di spesial di acara kali ini? Di acara kali ini sebenarnya ada banyak banget menu-menu variasi yang cuma bisa dicobain di Kamsini Fest 2025. Jadi sebagai contoh ada mie sedap goreng di truffle, kemudian juga ada mie sedap Singapore spicy laksa tempura, kemudian juga ada sedap barbecue di outdoor di luar. Jadi ini adalah menu-menu spesial yang cuma kita hadirin di Kamsini Fest. Jadi terakhir boleh tujuan dari diadain acaranya di acara Kamsini Takeover Mall ini apa sih? Ya, kita pengen ngajak teman-teman semuanya audiens yang pecinta mie sedap untuk sama-sama menikmati mie sedap di acara Kamsini Fest 2025. Dan kita harapannya adalah di sini pengunjung juga selain bisa menikmati mie sedap juga bisa merasakan experience lain, mendapatkan banyak unit merchandise kolaborasi karena kita juga mengajak artis lokal untuk menyediakan merchandise unik, kemudian ada blind box, dan kemudian tentu saja ada pengisi acara yang seru-seru selama 4 hari ini dari Afgan, Hi-Fi, sampai ke The Changcuters dan juga Via Rakyat. Dari teman-teman media lain? Masyarakat Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada multisensory experience, jadi teman-teman bisa merasakan tidak hanya mie sedap aja yang kita bisa cobain menu kreasi, tapi juga aktivitas lainnya. Ada games, ada music, dan kita mengundang artis-artis juga untuk mengisi acara di sini. Dan kemudian juga banyak banget aktiviti yang sangat kreatif. Teman-teman di sini bisa ikutan menggambar giant comic, kemudian juga bisa ikutan creative lab, dan banyak banget aktivitas seru yang cocok untuk target audiens. Wedding ini dan juga ada Fairy Walkathon yang dimana kita meminta mereka untuk membuat representasi karakter dari varian-varian mie sedap. Jadi kita punya 6-7 karakter dari mie sedap goreng, ada yang namanya Greg, kemudian mie sedap soto yang namanya Sonya, dan banyak karakter lainnya. Nah, ini adalah salah satu cara kita supaya bisa menarik audiens kita yang Gen Z ini. Punya pandemi COVID, kita meluncurkan mie sedap Singapore Spicy Laksa di 2001-2022. Kemudian di 2023 kita mulai mengubah komunikasi kita ke Gen Z. Nah, di 2023 ini kita pertama kalinya melaksanakan acara ini, yaitu Kamsini, pada waktu itu di Jakarta. Dan ini nggak berhenti sampai sini aja, kita lihat dulu videonya Kamsini Fest di tahun-tahun sebelumnya. Blast off to the next ultimate journey with mie sedap. Let's fly to space. Experience perjalanan ke luar angkasa, di mana mie terpanjang seantariksa bisa kamu temukan. Blind Box Limited Edition bisa kamu dapatkan. Komik terbesar sejagat raya bisa kamu saksikan. Dan banyak kesedapan yang bisa kamu rasakan. Don't miss it. Join us in the journey to the ultimate universe on the app Kamsini Fest 2025. Ya, jadi sebelumnya kita jalankan Kamsini Fest ini di Bandung. Jadi di akhir bulan kemarin, dan sekarang kita hadir lagi nih ceritanya di Surabaya supaya Bapak Ibu lebih mengenal juga event kita seperti apa. Kita akan go through satu-satu. Jadi kita ini sebagai brand mie sedap, kita selalu berusaha sebagai relevan kepada konsumen kita. Salah satunya adalah kita berusaha juga menjadi Gen Z. Jadi tidak hanya target audiensnya yang Gen Z, tapi kita juga will live as a Gen Z.
Nah, ini yang kita bawa sebenarnya di tahun ini. Di tahun ini kita lebih bolder and braver. Dan kemudian ini adalah DNA yang Misedap punya as a brand. Jadi personality kita otentik, kita berusaha terus menjadi brand yang kreatif, trendsetter, dan juga aspirational. Oke, mungkin akan ada video yang akan kita lihat. Welcome to Come See Me Fest 2025. Journey to the Ultimate Universe. Let's start the journey begin. Terbaik untuk itu, dan salah satunya adalah bagaimana Army Squad itu atau komik yang ada di depan itu dibentuk. Army Sedap. Army Sedap. Iya. Army Sedap itu terbentuk dari apa istilahnya, memberikan the best part ketika menjadi bagian dari Army Sedap itu. Yes, betul. Cerita dikit sama teman-teman person media ini. Jadi teman-teman, Army Sedap ini sebenarnya adalah varian atau multiverse dari karakter yang diciptakan oleh W.D. Willy, yaitu si Greg, Sonya, Abby, Chibi, dan teman-teman yang lain. Tapi di sini si Sonya, Abby, Chibi, dan Greg berubah menjadi Army Sedap, yaitu superhero yang item berubahnya itu menggunakan varian masing-masing dari mie sedap. Misalnya Army Sedap goreng, si Greg menggunakan Army Sedap goreng, lalu si Chibi menggunakan Army Sedap ayam jerit, lalu ada si Sonya menggunakan Army Sedap soto gitu. Terus mereka berubah menjadi pasukan Army Sedap. Nah, Army Sedap ini tujuannya adalah melindungi resep paling mie terenak di muka bumi gitu ceritanya. Yaitu Berhasil banget acaranya. Betul, mereka sebelum melihat Utopia tampil, mereka menikmati mie sedap dulu, energi ditimbun dulu, digerakkan bersama-sama dengan lagu-lagu dari Utopia. Gimana caranya Utopia bisa relevan dengan Gen Z? Kita tahu kan Utopia juga bukan band baru, udah cukup lama. Seperti saya bilang tadi, antara Ada dan Tiada itu film udah tahun sekian. Gimana caranya bisa relevan dengan Gen Z yang ada sekarang? Yang pasti kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Yang bisa kita harus tetap mengikuti perkembangan musik sekarang, perkembangan teknologi, dan yang kita mengikuti selera anak-anak Gen Z. Ya, kita lebih banyak riset lagi ya Kak. Kayak misalkan pemusik sekarang gimana sih yang muda-muda gitu. Kayak manggungnya gimana gitu. Atau gayanya gimana ya Kak. Kita lebih menyesuaikan dan bergeser lagi biar umurnya panjang gitu. Dan alhamdulillah juga Utopia juga banyak manggung di acara-acara anak-anak Gen Z juga alhamdulillahnya. Dan mereka nyanyi ya.
bagulho doido.